Umat Tuhan, malam ini kita menghayati kesendirian kita. Para murid yang berduka dalam kesendiriannya, kehilangan asa karena Yesus Sang Guru. Sumber pengharapan mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Kita lahir ke bumi dalam kesendirian, dan suatu saat pun akan kembali ke pangkuan Allah yang rahimi dalam kesendirian. Dalam derita salib, Kristus pun berada dalam kesendirian. Dikhianati para murid yang dicintai, ia menghadapi maut seorang diri. Ia yang pernah berjuang dalam kesendirian menjadi terang dalam kegelapan kesendirian kita. Menyambung asa yang telah hilang dalam harapan akan kembalinya Sang Mesias. Siapkanlah
Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, Ayub 14 ayat 1 sampai 14. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakah engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat. Sehingga ia seperti orang upahan yang dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik,
dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak terbangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku.
perlindungan. Haleluya. 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 Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Haleluya. 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 Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Haleluya. 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 Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Haleluya. 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 Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Haleluya. 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 Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Haleluya. 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 Tuhanlah sumber iman bagi kita. Tuhanlah sumber pengharapan. Tuhanlah sumber iman bagi kita. Tuhanlah sumber pengharapan. Tuhan
1 Petrus 4 ayatnya yang pertama sampai 8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburannya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia.
Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya sesudah hari persiapan, datanglah imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Umat Tuhan, hari ini kita merayakan Sabtu Sunyi, hari paling kelam, ketika para murid bersembunyi dalam ketakutannya karena Kristus benar-benar mati di atas derita salib. Gelap dan kelamnya masa itu, ketika para murid kehilangan harapan, barangkali tak berbeda jauh dengan dilema yang kini kita alami. Setiap orang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Semua pihak merugi, bahkan tak ada harapan akan bangkit segera. Begitu banyak orang berjuang melawan ketakutan karena virus yang mencekam. Tak sedikit yang harus berjuang melawan kejenuhan karena tidak dapat melakukan banyak hal lain selain hanya tinggal di rumah. Kita sedang merasakan takut yang sama seperti yang sedang dialami para murid. Ketakutan karena hari depan rasanya begitu kelabu. Tak ada tanda akan cahaya, bahkan seolah begitu tidak menentu. Namun perjuangan Kristus belum berakhir. Harapan belum benar-benar putus. Bila hari ini iman kita goyah, segera raihlah kembali. Bila saat ini kita meragukan Allah, segera ingatlah akan karyanya yang sedang Ia kerjakan. Bila sekarang ini sulit bagi kita untuk berserah, percayalah bahwa Ia tidak akan pergi jauh. Mari kita renungkan, apakah salib Kristus sungguh telah mewarnai hidup kita? Apakah salib Kristus sungguh menjadi semangat dalam perjuangan kita? Apakah salib Kristus sungguh mengubahkan kehidupan kita? Mari kita renungkan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita? Sudahkah kita mempertahankan iman kita sekalipun persoalan sulit sedang menimpa kehidupan kita? Sudahkah kita mewartakan cinta kasih Allah kepada dunia di tengah derita? Mari kita renungkan. Maukah kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Bapa yang mengasihi kita? Maukah kita yakin bahwa Ia akan menolong kita tepat waktu, menyelamatkan kita dengan tiada terlambat?
maukah kita berubah dan yakin sepenuhnya pada kuasa kematian Kristus. Umat Tuhan, mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita refleksikan setiap perjalanan salib Kristus di dalam hidup kita. Sudahkah salib itu sungguh kita hidupi dalam hidup keseharian kita?
kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Mari bersama kita menaikkan doa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah Sabtu Sunyi kita telah berakhir. Tetaplah melanjutkan kehidupan doa kita dan menyerahkan seluruh hidup kita di dalam penantian akan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati.